Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Regina Permatasari dari kelas 10R dengan NIM 345. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas yang sudah saya kerjakan. Materi turunan numerik dengan menggunakan metode selisih maju, selisih tengah, dan selisih mundur. Yang pertama di sini akan saya contohkan yaitu metode selisih maju. Pada soal diketahui x0 sama dengan 1, xn sama dengan 2, dan h sama dengan 0,1 dengan persamaan di bawah ini. Persamaannya yaitu fx sama dengan sin x kuadrat min cos x. Nah, karena di sini pada soal sudah diketahui x0 sama dengan 1, maka kita tulis 1. Kemudian untuk mencari x1, kita gunakan rumus f0 ditambah nilai dari h-nya yaitu 0,1. Jangan lupa kalau kita masukkan nilai H, kita kasih tanda log di tengah-tengah. Lalu kita enter. Nah, ini udah diketahui X1-nya yaitu 1,1. Kemudian untuk mengetahui nilai X selanjutnya, kita tinggal lakukan drag saja dari iterasi pertama ke iterasi selanjutnya sampai sini. Nah, karena pada soal kita diminta untuk mencari xn sama dengan 2, berarti nanti kita lakukan perhitungan cukup sampai sini di iterasi ke-10. X-nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita masuk ke fx. Untuk mencari fx, kita gunakan persamaan yang ini. Kita masukkan rumus sin x kuadrat dikurangi cos x. Tutup kurung, enter. Nah, ini nilai dari fx, di mana x-nya sama dengan 1. Nah, untuk mengetahui fx selanjutnya, kita bisa lakukan drag saja sampai ke bawah. Sampai sini. Nah, ini kita sudah mendapatkan nilai dari x, nilai dari fx, dan yang selanjutnya f aksen x turunannya, yaitu kita masukkan rumus yang di sini. F aksen x yaitu f1 min f0 per h. Kita tulis rumusnya, f1 min f0 per h. Jangan lupa kalau h kita kasih tanda log di sini. Kemudian kita enter. Nah, f aksen x-nya atau turunan dari yang sebelumnya ini sudah ditemukan, kemudian kita klik saja untuk mengetahui nilai ke bawahnya. Nah, jadi akan otomatis terisi. Yang selanjutnya kita mencari f aksen x, kita pakai rumus yang ini. F min 2. Maaf, kita masukkan rumusnya. Min 2 dikurangi 2 dikali F min 1 plus F0 tutup kurung dibagi H kuadrat. H pangkat 2. Jangan lupa ini dikasih tanda log. Sudah, lalu kita enter. Nah, ini hasil dari F aksen X atau turunan kedua. Maaf, kita drag saja sampai ke bawah. Nah, nanti akan otomatis terisi kolomnya. Jadi ini adalah perhitungan menggunakan metode selisih maju. Nah, setelah itu kita cek apakah perhitungan di Excel sama dengan perhitungan pada kode program. Di sini kita cocokkan maju, selisih maju yang pertama yaitu 1,808 dan selisih maju yang kedua yaitu min 3,377. Kita cocokkan min 1,808 min 3,377. Nah, berarti sudah sesuai antara perhitungan di Excel dan perhitungan di kode program. Itu adalah perhitungan menggunakan metode selisih maju. Nah, yang selanjutnya yaitu kita menggunakan metode selisih tengah dengan soal yang sama, yaitu x0 sama dengan 1, xn sama dengan 2, dan h sama dengan 0,1 dengan persamaan yang sama juga, yaitu fx sama dengan sin x kuadrat min cos x. Nah, di sini x0 sama dengan 1, kemudian selanjutnya kita mencari x min 1. Kita gunakan rumus f0
dikurangi jangan lupa hanya kita gunakan simbol log, lalu enter. Kemudian untuk mencari X1 kita gunakan rumus yang sama juga seperti di selisih maju, yaitu F0 plus nilai dari H. Jadi perbedaan antara rumus untuk mencari X-1 dan X1 yaitu terletak pada tanda yang digunakan, yaitu X1 itu dijumlahkan dengan H, X-1 itu dikurangkan dengan H, seperti itu. Kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengetahui nilai X yang selanjutnya, yaitu kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Karena pada soal yaitu ketentuannya Xn sama dengan 2, maka kita cukup lakukan perhitungan sampai sini saja. Nanti pada iterasi ke-10 di mana X-nya sama dengan 2. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke Fx. Untuk mencari Fx kita masukkan rumus yang ini, sin X kuadrat min cos X. Kita masukkan rumusnya, sin X kuadrat dikurangi cos X, tutup kurung, enter. Nah, ini seperti ini. Untuk mencari hasil bawahnya kita langsung drag saja seperti ini. Lanjut untuk F aksen X atau turunan pertama, yaitu kita gunakan rumus yang ini, F1 min F-1 per 2H. Kita masukkan rumusnya, F1 kita gunakan tanda kurung, F1 dikurangi F-1, tutup kurung, dibagi kita carinya dari sini. Kita gunakan rumus F1 dikurangi F-1, tutup kurung, dibagi 2 dikali H. Jangan lupa pakai log. Seperti ini, tutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian yang selanjutnya seperti biasa kita langsung drag saja. Seperti ini. Kemudian lanjut ke F aksen X, atau untuk mencari turunan kedua kita gunakan rumus yang ini, F1 min 2F0 plus F-1 per H kuadrat. Kita masukkan rumusnya, F1 min 2 kali F0 plus F-1, kurung tutup, dibagi H kuadrat. Jangan lupa kita kasih log. Seperti ini, kita enter. Nah, ini hasilnya. Lalu kita drag seperti ini. Nah, jadi ini adalah perhitungan menggunakan metode selisih tengah dengan rumus-rumus yang sudah ditentukan. Sebelumnya kita cocokkan dulu apakah hasil perhitungan di Excel sama dengan hasil perhitungan menggunakan kode program. Selisih tengah yang pertama yaitu 1,896, yang kedua itu min 1,764. 1,896 min 1,764. Nah, jadi sudah sesuai antara perhitungan di Microsoft Excel dengan perhitungan menggunakan kode program. Nah, yang terakhir yaitu kita lanjut ke metode selisih mundur. Dengan soal yang sama juga, yaitu X0 sama dengan 1, Xn sama dengan 2, dan H sama dengan 0,1 dengan persamaan di bawah ini. Persamaan masih menggunakan persamaan yang sama juga, yaitu sin X kuadrat min cos X. Setelah ini kita cari, ini di sini X min 1, ini X min 2. Untuk mencari X min 1, kita gunakan rumus sama dengan F0 dikurangi H. Jangan lupa hanya kita kasih log, enter. Kemudian yang ini kita drag ke bawah, ke atas, maaf, seperti ini. Nah, yang ini sama seperti rumus yang selisih maju dan selisih tengah yang tadi, yaitu F0 ditambah H, hanya dikasih log, lalu kita enter.
seperti ini. Kemudian ke bawahnya kita enter juga. Nah, yang ini kita cari fx. Kita gunakan rumusnya ini, yaitu sin x kuadrat dikurangi cos x, tutup kurung, enter. Nah, kita drag sampai sini. Kemudian yang ini kita cari turunan pertama atau f aksen x. Kita gunakan rumus f0 min f min 1 per h sama dengan f0 dikurangi f min 1 tutup kurung dibagi h. Kasih log, lalu enter. Nah, ini lalu kita drag. Maaf, ini kurang. Kita drag lagi. Setelah itu kita cari ini f aksen x atau turunan kedua. Kita masukkan rumus f min 2 dikurangi 2 dikali f min 1 plus f0 tutup kurung dibagi h kuadrat. Kasih log, lalu kita enter. Seperti ini, kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah perhitungan menggunakan metode selisih mundur. Kita cocokkan yang pertama, yaitu turunan pertama 1,98, turunan kedua min 0,3. Kita cocokkan dengan kode program 1,98 dan yang kedua min 0,36. Nah, jadi perhitungannya sudah sesuai antara di Microsoft Excel dengan kode program. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari setiap metode tersebut adalah kelebihan dan kekurangan metode selisih maju, yaitu yang kelebihan implementasi sederhana dan mudah dimengerti. Cocok untuk kasus-kasus di mana nilai turunan diperlukan pada titik tertentu. Untuk kekurangan dari metode selisih maju yaitu sensitif terhadap pilihan besar, langkah, atau H. Kesalahan numerik dapat meningkat dengan nilai H yang kecil atau pada turunan tingkat tinggi. Itu adalah kelebihan dan kekurangan metode selisih maju. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan metode selisih tengah, yaitu kelebihannya mengurangi kesalahan yang dihasilkan oleh metode selisih mundur dan maju lebih akurat daripada metode selisih maju dan mundur pada nilai H yang sama. Kekurangannya yaitu masih sensitif terhadap pilihan besar, langkah, atau H, dan memerlukan evaluasi fungsi pada titik-titik sekitar yang dapat meningkatkan biaya komputasi. Seperti itu. Untuk kekurangan dan kelebihan selisih mundur yaitu kelebihannya sederhana dan mudah diimplementasikan, tidak memerlukan informasi tentang nilai fungsi pada titik setelahnya. Untuk kekurangannya yaitu sensitif terhadap pilihan besar, langkah, atau H. Kesalahan numerik dapat meningkatkan nilai H yang kecil atau pada turunan tingkat tinggi. Seperti itu. Kemudian kesimpulannya yaitu pada bab turunan numerik membahas metode-metode turunan numerik, khususnya metode selisih maju, mundur, dan tengah. Ketika metode tersebut digunakan untuk mengestimasi turunan suatu fungsi secara numerik dengan pendekatan finite atau difference. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.